Hai Sobat Bikers, perkenalin gue Denis dan selamat datang di channel Kisah Kilometer. Jadi di video pertama kali ini, gue akan melakukan perjalanan dari kota asal kami yaitu Palembang untuk menuju ke Sumatera Barat. Dan di sana nanti kita akan eksplor beberapa tempat wisata yang ada di Provinsi Sumatera Barat. So nontonin terus videonya sampai habis ya. Nah, jadi di hari pertama ini kita melakukan perjalanan itu kita start dari kota Palembang. Rencananya kita hanya akan sampai di kota Muara Bungo. Karena untuk dari Palembang ke Muara Bungonya itu sendiri itu udah menempuh jarak sekitar 470 km dan untuk waktu tempuhnya itu udah sampai mungkin sekitar 12 sampai 13 jam kalau normal. Dan itu kayaknya udah lumayan cukup untuk riding selama satu hari. Jadi biar besoknya itu lebih fit pada saat kita menuju ke Sumbar, kita memutuskan untuk rest dulu di Muara Bungo satu malam. Dan di bagian ini kita udah mulai memasuki daerah kota Betung. Itu salah satu kota yang lumayan rame dan menjadi sentral perdagangan di Sumatera Selatan. Kita melewati kota Betung ini dengan waktu tempuh itu sekitar kurang lebih 3 jam dari Palembang. Dan setelah melewati Betung ini kita akan langsung menuju ke daerah yang namanya itu Bayung Lincir. Perjalanan setelah melewati kota Betung ini memang kontur jalannya itu sangat monoton dan mungkin membosankan bagi kita yang hobi touring ataupun riding, karena jalannya itu benar-benar jalan yang cuman lurus dan didominasi dengan tanjakan dan turunan, dan gak ada pemandangan sama sekali karena di kiri kanan itu yang bisa dilihat itu hanya pemukiman warga sesekali ataupun hutan sawit di sepanjang jalan. Jadi memang untuk menuju ke Muara Bungo ini sendiri, jujur bisa dibilang kita nggak bisa menikmati view apa-apa di perjalanan. Karena murni jalanan yang kita lalui itu ya jalanan untuk jalan lintas dan juga memang daerah perkebunan sawit. Oh iya, di sini gue lagi mampir di salah satu SPBU yang ada di perbatasan antara Kota Betung dan Kota Bayung Lincir. Dan di sini memang karena minyak gue juga posisinya udah tinggal dikit, jadi gue memutuskan untuk ngisi minyak dulu. Karena di daerah Bayung Lincir dan seterusnya itu memang yang gue tahu itu jarang ada SPBU. Nah, di sini justru di SPBU yang besar, gue mampir dan gak ada BBM Pertamax, justru lagi kosong karena dalam pengiriman. Nah di sini bisa kalian lihat itu di antrian bagian solar. Sebenarnya gue bukan ngisi solar, cuman gue mau nanya karena di sebelahnya itu Pertamaxnya itu jalurnya ditutup. Ternyata memang Pertamaxnya lagi kosong, lagi dalam pengiriman. Jadi gue memutuskan untuk lanjut jalan lagi. Dan di sini memang posisinya kita agak was-was karena di depan itu nggak terlalu banyak SPBU dan gue juga kondisi minyak gue juga tinggal dikit seperti yang bisa kalian lihat di video. Itu posisi minyaknya itu tinggal 2 batang. Jadi memang kita juga jalannya agak slow sambil kita ngelihat di mana yang ada SPBU. Dan memang benar setelah kita jalan
itu kita sudah sampai di Simpang Tempino namanya. Jadi ini adalah simpang yang mengarahkan kita ke Muara Bungo. Jadi untuk ke Muara Bungo itu kita bisa lewat Tempino, itu jalannya memang lebih cepat tanpa harus melewati kota Jambi. Di simpang tadi kalau misalnya kita lurus itu akan mengarah ke kota Jambi, tapi di sini kita nggak lewat kotanya, jadi kita mengambil jalan pintas antara Palembang dan Muara Bungo. Nah di sini memang jalannya itu dari dulu juga terkenal bahwa jalan Tempino ini memang jalannya banyak yang rusak, dan memang betul setelah kami melewati di Tempino ini pun jalannya itu memang beberapa sudah dicor dan diaspal, tapi masih banyak banget yang rusak. Tapi untungnya di Tempino ini justru kita menemukan salah satu pertashop, dan yang awalnya gue ragu, gue kira nggak bakal ada minyaknya, ternyata gue iseng mampir dan ada di situ Pertamax. Jadi kita udah ngisi minyak dulu, kemudian dari sini kita melanjutkan perjalanan menuju ke arah Muara Bungo. Dan ini by the way udah masuk ke provinsi Jambi ya guys ya. Jadi kita udah melintasi perbatasan provinsi antara Sumatera Selatan dan Jambi. Nah sekarang kita lanjut ke hari 2 perjalanan, yaitu dari Muara Bungo menuju ke Payakumbuh. Dan kenapa langsung gua skip ke hari kedua, karena memang di hari pertama itu di daerah Tempino itu kita benar-benar diguyur hujan yang benar-benar deras. Dan di Muara Bungonya itu kita disambut sama Om Beni dan Om Furni. Ini mereka yang nyambut kita dari semalam, nganterin kita ke penginapan, dan esok paginya pun mereka juga yang nganterin kita sampai di perbatasan Muara Bungo. Nah jadi memang kita itu harusnya estimasi sampai di Muara Bungo itu mungkin kemarin harusnya sekitar jam 11 malam. Tapi karena kita benar-benar diguyur hujan yang benar-benar deras, dan itu membuat kita terjebak hampir 2 jam berteduh gak bisa jalan, karena jalannya itu nggak bisa kelihatan lagi karena hujannya benar-benar terlalu deras. Jadi di hari kedua ini kita melanjutkan perjalanan ke Payakumbuh, dan video yang mulai dari Tempino dan seterusnya itu nggak bisa kita rekam sama sekali karena memang kami full diguyur hujan. Nah, jadi ini kita udah dalam perjalanan dari kota Muara Bungo menuju ke perbatasan Provinsi Sumatera Barat. Dan dari Muara Bungo menuju ke Provinsi Sumatera Barat ini jalannya itu benar-benar sama kayak yang dari Kota Betung menuju ke Bayanglincir. Jadi jalannya itu didominasi jalanan lurus dan panjang banget. Dan ini juga didominasi dengan kontur yang naik turun. Jadi bisa dibilang juga kita juga akan sedikit merasakan bosan di jalan ini karena benar-benar jalannya itu nggak ada belok-belok, nggak ada pemandangan. Di kiri kanan itu hanya didominasi sama rumah-rumah warga dan masih hutan-hutan semak. Dan di sini kita juga berhubung jalannya lurus, jadi kita juga berkesempatan sambil ngeringin sarung tangan dan jaket yang semalam basah karena hujan. Jadi kita di sini juga sambil ngadepin tangan kita ke angin supaya sarung tangannya itu bisa agak kering.
Di perjalanan dari Muara Bungo menuju ke Sumatera Barat ini, kita ketemu sama bapak-bapak yang lagi dorong motornya. Dan ini berhubung jalannya itu benar-benar panjang, nanjak, turun. Jadi kita mutusin untuk stop dan niat gue mau bantuin si bapak untuk dorong motornya pakai kaki. Tapi ternyata setelah gue tanya, motornya si bapak ini ternyata bannya yang pecah. Jadi percuma, nggak bisa didorong juga karena motornya pun nggak bisa dinaikin oleh si bapak. Jadi kata si bapak juga nggak jauh lagi ada tukang tapal ban sih. Jadi udah akhirnya kita putusin untuk lanjut jalan lagi karena kita nggak bisa nolong si bapak. Dan ini kita udah memasuki Provinsi Sumatera Barat. Tepatnya itu perbatasan masuk Provinsi Sumatera Barat. Nah ini bisa kalian lihat ada tugu yang itu desainnya itu Minang banget. Jadi bisa dibilang kita udah tahu nih, kita udah memasuki Provinsi Sumatera Barat hanya dengan ngeliat tugu itu aja. Memasuki Provinsi Sumatera Barat ini, kontur jalannya itu didominasi dengan jalanan lurus. Sebenarnya bisa dibilang jalanannya itu mulus sih, nggak ada terlalu banyak lubang. Tapi yang jadi masalah adalah jalan di sini itu aspal dan cor betonnya itu rada bumpy. Jadi bisa dibilang itu bergelombang dan buat kita itu makin ngerasain sakit di pantat yang kita tadinya udah riding berjam-jam. Terus harus ngelaluin jalan yang bumpy, itu bener-bener rasanya kayak sakitnya itu jadi double. Dan sekarang seperti yang bisa kalian lihat di video, memasuki Provinsi Sumatera Barat ini jalanannya itu benar-benar bumpy, tapi memang view-nya itu udah mulai bisa dinikmati. Nggak kayak jalanan dari Palembang untuk menuju ke Muara Bungo dan menuju ke perbatasan sini. Di sini memasuki Provinsi Sumatera Barat, itu kita disuguhi dengan pemandangan tebing-tebing batunya yang tinggi, dan juga di kiri kanannya dengan sawah yang berkontur tinggi rendahnya itu menurut gue juga benar-benar suatu kecantikan tersendiri. Dan ditambah lagi memang hamparan sawah dan perbukitan di kejauhan itu benar-benar memanjakan mata. Jadi benar-benar kita itu jalannya itu nggak ngerasa bosan lagi. Semua bosan yang kita laluin dari Palembang sampai ke perbatasan Sumatera Barat itu semuanya udah terbayarkan sekarang. Jadi kita udah bisa menikmati view di perjalanan.
Dan jalan kecil ini jalan untuk menuju ke Payakumbuh. Ini kita sebenarnya kayak diarahin ke jalan pintas yang namanya itu Jalan Andaleh, dan ini kita udah masuk ke daerah Payakumbuh di mana kita menuju ke Lembah Harau. Dan dari sini video akan kita lanjutkan ke video part 2-nya ya guys ya. Tonton terus video kita kisah kilometer, karena selalu ada kisah di setiap kilometer yang kita lalui.